Assalamualaikum. Go. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di acara channel di Teman Sebang. Tak terasa berada. Udah 1 tahun sekarang teh. Teman Sebang teh. Ini acara ke episode setahun. Aduh, si karek nyadar orang kemarin. Diingetin sama Instagram. Kita tuh udah setahun bikin kayak gini-ginian teh, iseng-iseng berhadiah. Dan teman sebangku dimanapun teman-teman berada, kali ini kita lagi ada di lokasi tepat di bawah Curug atau air terjun Ciliung Gunung Padasuka Cibinong Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Tentu bersama di sana ada Kampret, di sana ada Acong. Lu ada siapa? Iswan. Ada Iswan, ada Mang Hore. Nah, Mang Hore namanya. Mana dia? Ada Batu. Ada siapa lagi? Ada Ajo. Ada Ajo, ada Awe. Ini ada mahasiswa ospek kita. Karunya di Bobodo. Pakai Mio ka dieu geura. Pakai Nor, pakai Honda Beat. Aduh, iya dosen tapi kesebeleun pisan. Bukan anjing. Jadi kalau teman-teman mau ke sini mau pakai motor Matic Mio Beat bisa, cuman khawatir nanti pulangnya di kilo itu aja itu. Pulangnya ganti sobleker. Ngana naonan gitu. Ini ada sangaran mana? Latif. Ada Latif, ada Hadi. Udah keletik. Main HP. Itu kesana Siapa lihat. Namanya siapa? Nggak tahu. Oh, dan ada satu lagi mahasiswa ospek si Kampret. Yus. Dari Yogyakarta, dan yang tadi mahasiswa tadi yang dari Makassar. Lempang sih kan dia di Makassar ya, dan jauh kuatan. Lempang dulu pesawat. Don suku mana ngahalangan banget nih, banget mana kehalangan gitu. Oke, jadi gini ceritanya. Kenapa kita bisa sampai ke wilayah sini? Dahulu kala sebelum T-Rex dilahirkan, saya sempat mampir ke sini karena saya sebenarnya manusia berbakala. Namanya apa? Ngobrol lah dengan salah seorang penduduk di sini yang ternyata disebutnya tuh Abah, ngabahkeun ya, ngabahkeun. Nah, beliau tuh di Bandungnya itu sehari-harinya tukang jualan agar panggulnya. Namanya dorong. Didorong kayak kemajuan. Nah, didorong. Nah, sehari-hari jadi beliau itu di Bandungnya kisaran jualannya di kisaran Bojong Soang, Ciganitri, Cijengjing, Lengkong sana lah, jualan agar. Nah, bertemu dengan beliau itu ini yang luar biasa, dan ini yang membuat kita kemari karena beliau punya cita-cita di sekitar 200 meter lah ya ke lokasi. Deket lah, mungkin karena pertama mau jengkal acan. Insya Allah akan didirikan lembaga pendidikan gitu, dan sekarang sebenarnya sudah ada ya. Tadi teman-teman udah lihat sudah ada, bahkan sudah ada progresnya yang darinya awalnya tadi rumah yang bilik lah, berumah bambu, sekarang sudah mulai permanen. Tahapan sudah mulai perubahan. Karena yang kerennya itu adalah dulu tuh ceritanya kayak gini. Aku mah bukan guru, aku mah bukan ustadz, aku mah bukan kiai, tapi aku mah pengen ngebangun peradaban di kampung ini. Nah, itulah kurang lebih bahasanya yang terus karekam kurang teh gitu. Lalu apa kita support kita, karena ya apa ya, yang keluar omongan itu pengen menciptakan peradaban itu dari seorang pedagang. Ini lagi-lagi perubahan situasi kondisi ya, lagi-lagi ada di seorang yang punya visi yang besar, dan ditaranya ini si Abah ini yang profesinya sebagai pedagang. Dan alhamdulillah hari ini tengah istrinya sudah melahirkan ya, sudah melahirkan. Selamat buat Abah, dan semoga itu menjadi generasi rabani yang qurrata a'yun. Amin. Oke, nih ngomong-ngomong tentang ya, ternyata cita-cita itu atau punya harapan tidak harus mereka yang punya basis gelar akademis apapun. Abah yang seorang pedagang agar keliling gitu kan ya, dia punya cita-cita yang sangat luar biasa, ingin membangun sebuah peradaban melalui jalur pendidikan, pengen bikin pesantren. Lokasinya sudah ada, tadi udah kita lihat. Nah, kira-kira ini kan ada
ada mahasiswa, ada mahasiswi. Ya di sini kan ada ya. Ada. Dia sebenarnya pengen jadi mahasiswi cuma ditolak. Ya. Kira-kira apa pendapat teman-teman tentang ya sebutlah opini teman-teman sendiri tentang seorang pedagang kecil asongan di Bandung sengaja menjadi manusia urban ya di sana. Tapi ketika balik ke kampung justru dia ingin membangun peradabannya di kampungnya sendiri, bukan di kampung orang lain. Nah, kira-kira menurut teman-teman kayak gimana? Apakah jangan-jangan teman-teman nggak pernah punya cita-cita seperti itu? Kalau nggak bisa justru menarik alasan saya. Oke. Nah, habet mawa mahasiswa I2an. Nah, justru yang harus ditanyakan sebenarnya orang tengajak sih. Oke. Karena bejaan. Kalau ada yang mau ikut bari jeung manyawe teu ngilu anjing gitu. Buat yang mau ikut ayo, karena kemarin kita ada seminar apa sih namanya? KKN. KKN. Nah, persiapan untuk KKN. persiapan bukan KKN bro ya, apa sih namanya singkatannya teh? Materi gitu. Ya, jadi intinya mah setelah seminar itu tiba-tiba dia ngejapri bilang, dia punya kegiatan Sekolah alam itu. sekolah alam. Ya sekolah alam nyebutnya apa sih berarti? Rumah belajar. Rumah belajar. Dia punya rumah belajar. Nah mungkin juga kita dengar perspektif dia dulu aja. Kenapa kamu sampai memaksakan diri ikut ke sini? Ada nggak tahu jika kieu. Bukan memaksakan diri, terpaksa. Kajebak tuh. Oke, mungkin saya cerita nggak? Lo sebenarnya nggak motivasi bikin rumah belajar sampai akhirnya ikut? Iya. Apa yang pengen dibahas sebenarnya kita sekarang? Sebenarnya kalau kenapa pengen ikut ke sini, sebenarnya tertarik sih sama Akang waktu itu yang bilang kalau ada nih seorang tadi penjual agar-agar gitu ya, yang pengen bangun ya kayak rumah belajar misalnya, seperti itu, pendidikan. Nah, dan di situ kayak wah, kalau dari sudut pandang saya sendiri ini sangat menarik, dimana bahkan banyak yang akademisi kayak misalnya di kampus saya sendiri gitu, banyak yang Emang gimana sih kampusnya kamu teh? Di ITB kan. Sekolah borju aja. Ya itu benar, sekolah borju. Kadang-kadang orang yang lulus dari ITB itu maunya ke korporat, duitnya banyak. Mindsetnya borju gitu. Ya. Nah, gitu. Terus, okay. Nah, sedangkan di sini kita lihat di balik itu bahwa ternyata yang tidak punya latar belakang akademisi seperti teman-teman yang di kampus itu punya kelebihan untuk membuat itu. Nah, cuma sekarang langsung ke poinnya, kamu ngapain bikin sekolah-sekolah itu? Apa yang nyebutnya lo? Rumah belajar. Ngapain bikinnya kayak begitu? Di mana aja? Kami kebetulan punya di Blitar sama Kediri. Di tahun kemarin kami buka 2 sekolah, Kang. Ngapain? Karena di sana kebetulan terdampak pandemi, Kang. Terus anak-anaknya bener-bener ya karena mereka di desa ya, Kang. Kebanyakan petani, kebanyakan juga orang tuanya ya mereka hanya sempat belajar itu di sekolah, dan saat sekolah ditutup ya udah mereka nggak bisa belajar. Mereka disuruh ikut orang tuanya bertani, mereka disuruh orang tuanya bekerja gitu. Terus kegiatan yang kamu ajarin di sana apa? Di sana kami bekerja sama dengan Karang Taruna di sana, Kang. Nah, jadi kami memberikan materi-materi pelajaran sekolah biasa sebenarnya, Kang. Dan kami seperti mengulang kembali pembelajaran yang sudah diberikan di sekolah, biar ya nggak lupa gitu anak-anaknya di sana. Ada juga yang dari SMP udah mau ujian akhir sekolah. Pertanyaan aku buat kamu. Ya, Kang. Kan kata kamu tadi banyak anak-anak yang tadinya sekolah gara-gara pandemi tidak sekolah. Betul. Akhirnya mereka bertani, akhirnya mereka bekerja. Pertanyaan aku, kenapa mereka bertani dan mereka bekerja tidak kamu pahami sebagai belajar? Sebenarnya bisa dibilang belajar juga, Kang. Itu kan untuk di bidang non akademis. Oke. Saya. Tapi karena ya di Indonesia ya, Kang, mau lulus SMA itu harus ujian. Mau lulus SMP harus ujian. Mau masuk kuliah itu harus ada ujian. Nah, untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu dibutuhkan pemahaman, pengetahuan eksakta seperti itu. Oke. Kalau teman kamu nih ngapain dia ikut-ikutan? Dia ikut materi kemarin? Enggak lu? Ikut aja. Gitu. Nah, tapi kan lu pasti punya pilihan kegiatan lain. Ngapain lu ikutin sekarang? Ngapain? Lu nama siapa? Syarul dari Makassar. Nah, ngapain? Jurusan geofisika. Ngapain? Sebenarnya karena kita partner.
emang kegiatan bareng juga. Ya, kegiatan bareng, sekosan, soulmate, forum. Jadi emang kegiatan di sana tuh barengan. Kegiatan barengan juga. Terus kebetulan kemarin yang waktu sama Kang Kampret juga barengan juga kita ada di situ. Ya, ada. Nggak nanya ya? Ya, nggak nanya. Nggak kenalan. Oke, tapi intinya memang sama ya? Ya, sama. Alasannya kenapa? Karena kan tadi Ami bilang nih, kan bertani juga pendidikan loh itu. Kira-kira apa yang membuat kamu pengen? Kalau ikutan doang atau apa? Sebenarnya kalau saya hampir sama kayak teman tadi, kayak itu di luar di non akademik. Kalau yang bertani itu adalah mereka belajar istilahnya cara bertahan hidup lah gitu, untuk mencari makan, untuk apa gitu. Cuman kalau di Indonesia kalau kita pengen memperbaiki kualitas hidup kayak oke lah aku pengen kuliah gitu. Nah, itu di Indonesia tuh dilihat ya nilai gitu. Jadi kita mencoba memfasilitasi itu gitu dengan keadaan yang di desa yang serba kekurangan gitu. Nah, kita kemasnya kegiatannya kayak lebih fun buat teman-teman gitu di sana. Walaupun yang diajarinya ilmu formal, tapi penyampaiannya lebih fun. Iya, lebih fun. Mi, orang tertarik. Bener oke Mi ya. Banyak sekarang tuh berpikir tidak sekolah tuh kayak nggak berpendidikan. Yes. Kemana? Cek mana ini? Gimana sini? Ya ini kan lagi-lagi urusan cara pandang ketika dihadap-hadapkan urusan formal dan informal. Sekarang gini misalkan, ketika seseorang dia hidup di desa, kemudian dia ngambil sekolah yang disebut dengan sekolah formal, yang ada knowledge-nya, yang ada pengetahuan itunya, sampai ke misalkan entah ke IPB, jurusan pertanian misalkan, ujung-ujungnya kan jadi petani deh. Ya. Idealnya kan seperti itu, walau pada dasarnya nggak harus seperti itu. Ujung-ujungnya rata-rata justru mereka menjauhkan dari pertanian. Pendidikan itu ya kayak bilang tadi, akhirnya cita-citanya, mindsetnya itu sekolah di ITB, sekolah di IPB, kerjanya di korporat. Jadi menteri pertanian. Jadi menteri pertanian, tapi bisa macul, kayak gitu-gitu. Nah artinya ketika ngomongin, kalau kita ngomongin apa? Komisaris Telkomsel. Lagi buat iklan atau. Musisi jadi. Dan naon pamane bebas lah urang mah. Sorry, lanjut. Nah, kayak tadi ya ini urusan mindset, urusan cara berpikir, cara melihat tentunya. Karena pertanyaan gini, kamu bayangin deh misalkan kalau aku ngerasanya kalau tadi ketika kamu cerita kan banyak anak-anak yang bertani kemudian bekerja, terus seolah-olah kebayang sama aku kamu cerita dari anak-anak tuh dijegal sama kamu. Dijegal, jangan bertani, jangan bekerja, ayo belajar aja. Ngebayangin itu kayak gitu. Artinya ini kayaknya ada blocking pemahaman tentang learning gitu. Karena ketika ujung-ujung sebut aja di sekolah-sekolah yang disebut dengan borju sekalipun, datang ke sekolah borju, di sekolah nama bawa deui ke sawah deui, bawa deui ka kebon deui, studi banding deui, studi tour deui. Jadi ada apa ini sebenarnya? Kamu semester 1, 2, 3 di gedung ITB kuliah, ujung-ujungnya KKN kemana? Ke kampung lagi. Non maksud aja gitu, aing meteng hati. Jadi coba kamu ujung-ujung datang ke Bandung, awas nanti nggak balik ke Makassar, gua tonyok loh. Ngeherinan di Bandung. Ngeherinan di Bandung, kamu juga jangan sampai tinggal di Bandung, balik lagi ke Jogja Malaysia. Ngeherinan Bandung. Tapi itu yang menarik karena pada akhirnya khidmat kita harus ke rumah. Gitu iya. Memang balik lagi. Berhijrah mencari ilmu, mencari segala rupa ilmu pengalaman dan lain-lain memang sangat baik ketika keluar. Misalnya kita nggak bisa ngelihat kan cuma di dalam gelas aja gitu ya. Itu senang dan kita juga dapat mau nggak mau dengan bertemu mahasiswa dari luar tuh semacam membuat saya selalu berpikir proses manusia berpikir dalam beradaptasi dengan alamnya gitu kan. Itu kerasa banget enak. Cuman kadang suka miris lihat orang Bandung keluar nggak mau ke Bandung lagi. Orang Tasik keluar, mau ke Tasik di Ciamis keluar. Ya Garut tah. Garut. Garut. Mau di Garut deui. Balik deui untuk mate. Alhamdulillah. Oke, kalau perspektif Akang ieu kumaha? Cong. Ya terkait dengan ini pendidikan yang tadi. Pendidikan yang tadi. Ya setuju sih bahwa memang sebenarnya persoalan sudut pandangnya. Jadi kadang-kala kita terlalu mengkerdilkan juga. Kadang-kadang kaum akademisi itu terlalu mengkerdilkan orang-orang di desa, dianggap orang desa kekurangannya dari segi apa? Dan ujung-ujungnya ketika jadi akademisi, orang-orang desa dijadikan objek penelitian. Iya. Nah, berarti kan di desa itu sebenarnya sumber ilmu kan, sumber ilmu kan pada
Jadi persoalannya pengetahuan itu kita anggap sebagai pengetahuan apakah ketika kita harus mengeluarkan uang dan membayar, maksudnya harus masuk di gedung baru itu dikatakan ilmu pengetahuan gitu. Lalu ketika di desa itu dianggap bukan ilmu pengetahuan sehingga kita tidak boleh menyerapnya gitu kan. Padahal ujung-ujungnya anggar kan KKN oge gitu, ka desa oge, cuman teu dilegalkeun dalam bentuk formal harus secara gratis gitu kan. Sebut saja Pret, misalkan ada jurusan industri, misalkan teknik industri. Ya. Praktik lapangan kemana? Ke pabrik. Saya kuliahnya di pabrik cek aing mah. Ya, Belajar nyelap segala rupa di pabrik. ya. Kayak pabrik ngeluarkeun ijazah. Mending kitu cek urang mah deui lebih percaya. Langsung menang duit kudu ngeluarkeun. Jadi ini teh ada apa sebenarnya? Karena ini yang menarik saya pikir ini urusan cara membaca. Persis seperti kamu tadi membacanya situasi pandemi misalkan. Ya. Karena punya mindset seperti tadi, oh berarti butuh sekolah anak-anak dengan cara tersendiri, dengan keluar dari koridor-koridor tetap memantau pakem-pakem situasi pandemi misalkan. Nah, yang keren kalau kita lihat latar belakang si Abah, sederhana. Abah sehari-hari di sini misalkan. Ketika musim panen terutama, biasanya pasti sudah ada di sini Abah itu. Nah, ketika sudah musim naon melak teh euy, Tandur bahasa Indonesiana Panen. tandur bahasa Indonesia Tanam teh mundur. tandur. oh tandur ya. Tandur teh tanam mundur. Ketika pepelakan alah ya, ketika Bener, tandur itu Musim tanam ya tuh. nah eta maksud urang. Kadinya. Ketika selesai musim tanam, tanam. Abah biasanya pindah ke kota ya, untuk mencari kegiatan yang lain, diantaranya jual agar. Nah, barangkali bukan hanya gara-gara, ini bayangan saya, bukan hanya gara-gara Abah melihat ada perubahan di kota seperti apa dan bagaimana, tapi justru melihat situasi di sini. Ya. Jadi kalau di sini, kalau teman-teman tadi perhatiin deh, menemukan anak muda itu ada berapa orang? Oke, rata-rata orang tua dan anak kecil. Pertanyaannya kemana anak mudanya? Rantau di urban dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi latar belakang yang saya pahami. Abah pengen bisa nggak sih tanpa merantau, tapi tetap kita juga hidup nyaman di sini. Kita tetap bisa bukan hanya sekedar survive, tapi juga sejahtera. Hidup di desa tapi sejahtera mungkin nggak? Karena kan ujung-ujungnya teman-teman yang pergi urban kejarnya apa? Kesejahteraan. Jadi kata kuncinya how to mensejahterakan di kampung kita sendiri. Dan cuan kota pasti. Dengan cuan untuk kehidupan. Ya. Dan saya pikir ini yang kemudian menjadi spirit Abah. Karena pesimis jadi picuanan kan kepanggih ya tuh. Di sini melihat piduiteun, pertanyaannya bagaimana cara melihatnya, bagaimana menggunakannya. Lagi-lagi tools yang dibutuhkan yang kamu bilang tadi, knowledge. Ya sebenarnya Abah pernah ceritanya sebenarnya di desa ieu banyak ahli akademik, banyak akademisi sebenarnya. Oke. Di antara teman-teman kita teman-teman SMA, teman-teman kuliah banyak orang dia. Cuman beres kuliah, cicing di Bandung, gawe di Bandung, dan dianggap berhasil ketika mereka punya pekerjaan di Bandung, tinggal datang di Bandung, pakai mobil, pakai motor, nah, gitu, dianggap berhasil, gitu, dianggap berhasil, dan dianggap gagal ketika balik ke lembur, dianggap gagal, tepayu ijazahna, dianggapnya gitu. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, di dia si Abah tuh memang dari mencapai progresnya sebenarnya. Jadi sekedar sorry ini sekedar bocoran. Orang yang ngomong ini adalah aslinya orang Garut, orang kaki gunung Cikure, Cilawu lebih tepatnya. Nah menangkan jodohnya orang dia, gitu. Katipu. Nah sebenarnya udah ada progres ya Abah. Istrina lah kita nonton katipu. Lanjut. Udah ada progres, jadi si Abah teh dan ayah mertuanya Abah nyata Pak Aki itu memang sama lulusan SD, tapi dia itu sudah membangun 1, 2, 3 sekolah sampai sekarang itu. Sanawiyah, tanah anu sawah hareupeun imah nu dihanap, diwakafkeun kabeh ke Sanawiyah. Padahal mainnya terjadi guru, terjadi naon, bahkan akhirnya diakuisisi ku batur teh tadi. Tapi teu naon gitu, sok ada urang mah niatna hayang pepelakan we. Gitu. Teu naon najan ayeuna nu ngurusna batur, anak-anak urang teuing ka mana, teu naon gitu. Tah, beres tidinya si Pak Aki teh support nyieun MI. Berhasil. Sudah berdiri. Sampai sekarang udah ada. Sudah ada. Dan orang-orang lain yang ngisinya. Aki tidak terlibat di bagian apa sebagai tidak. Hanya sekedar di yayasan bagian atas, cuman ya dia tidak apa teu kitu tah gitu. Teu meunang gaji hongkong. Teu meunang gaji, naon nginisiasi unggul mun awal gitu.
Terus yang terakhir target nanti nyata di dia dunia. Dan itu Masjid Al-Hikmah. sudah berjalan juga. Masjid Al-Hikmah Sudah dia ada madrasahnya, ngebangun madrasah, ngebangun PAUD. PAUD sama dinia. Jadi sebenarnya sudah ada progres sebenarnya. Nah, targetannya memang tadi ingin mengurangi angka urbanisasi sebenarnya. Jadi ya abah ge nya mertua teh sok minang ngobrol ngesayang balik ya nggak sore ke kota deui, tapi di lembur teh naon ya hayang-hayang menciptakan lahan usaha di lembur gitu. Di antaranya eta supaya barudak anu sok biasa urban ge bisa balik gitu. Eta salah satu cita-cita anu diharapkan salian tadi hayang kalengkapan ayakeun SMA di dieu gitu. Karena belum ada. Karena jadi alasan kan kebanyakan di dieu mah lamun ti SMP teh geus we liar. Jeung menariknya di Desa Padasukayu khususnya dan daerah Cianjur Selatan umumnya kebanyakan anak-anak di umur sakieu teh geus di Bandung. Oh, ngapain? Cicing di yayasan. Sekolah. Piatu. Iya, Piatu. Iya. Sekolah bapakna dia PNS, bapakna di dieu ke Bandung kan. Waduh. Cicing di yayasan. Balik-balik SMA, bahkan lebih ka kuliah gitu. Dan gawe di itu sukses balik ka dieu. Dan ibu-ibunya TKW merantau gitu. Nah budak leutik diurus ka ini. Nah termasuk di dia si abah ge gitu. Jadi si nenek tadi mainnya keur ngorana di US. USA. Amerika. Waduh. Di Amerika. Pernah ini. Budak diurus ku nini. Turun temurun. Ayeuna budak nu tadi aya nu ibu-ibu tadinya. Ibu-ibu eta teh lanceukna si abah. Mainnya di Arab. Karek balik ayeuna eta teh. Berapa tahun dia? 15 tahun lebih. Waduh. Karek balik ayeuna, budak geus parawan karek balik. Wow. Budak diurus kita aku nini. Eta terus budaya teh kitu tuh. Circle-nya seperti itu. Circle-nya seperti itu. Ini yang bertanggung jawab memperbesarkan anak-anak cucunya. Iya. Jadi keur ngora geus liar heula. Termasuk mama mertua ge kitu baheula. Oh. Pamajikan panggih jeung kolot dimulai umur 2 tahun, panggih-panggih deui geus umur 15 tahun. Sehingga pemajikan sempat aya rasa kalau teh ragab era sampai ayeuna. Jadi nganggap terkena. Teu berani curhat, teu berani. Sampai ayeuna. Iya jadi persoalan cek saya gitu. Iya jadi persoalan psikologisnya bagi anak gitu. Sampai ayeuna teu wani lamun aya carita naon, bahkan ketika aya refleks misalkan urang aya kareuasnya, kareuasnya lain mama. Ibu teh bibina anu urus manehna. Oh. Poho we ka mama. Sempat harita nepikeun ka namun aya rasa keheul kalau jadi indung. Sama meh disadarkeun itu baru terjadi pada istri kamu sendiri. Iya. Yang lain. Iya, belum yang lain gitu. Kalau kita rekam. Iya. Itu jadi persoalan yang pelik di desa ini gitu. Jadi persoalan yang pelik. Dan lagi-lagi kalau saya memprediksinya itu persoalan pertama adalah pendidikan. Kedua, ya dari segi ekonomi. Jadi ketiadaan fasilitas pendidikan di sini, sebutlah fasilitas yang formal tadi. Ya. Akhirnya itu yang kemudian memicu warga di sini untuk menitipkan anak-anak umur SD, SMP, SMA ke panti asuhan, yayasan ya, jadi label panti asuhan yang de facto dia masih punya ibu bapaknya. Ya. Lengkap bahkan kakek neneknya juga ada. Wow. Jadi indungna ini ke Arab, budakna bapakna di Bandung atau di mana? Di mana anaknya titip ke yayasan atau di dinina. Atau akinininya di dia. Nah, gitu. Jadi dua alternatif, cicingnya akinin di dia atau ke yayasan. Ya. Ngarah beban yang bayaran sekolah. Ya. Kerennya. Jadi boga duit mah daun bangun gedong. Oke, beli motor, beli mobil, nah, termasuk iman nu digigir. Ya. Eta teh bangun nanti Arab, pasti Arab. Nah. Oke. Itu. Don. Oke, cheat. Ari mana nyakolakeun budak di mana? Di Imam Malik. Di mana? Di Imam Malik. Apa harapan dengan masukkan ke pendidikan formal, Don? Sebenarnya bukan pendidikan formal ya. Itu tuh seperti sekolah yang sekolah agama. Atau pakai taging Jadi formal SD negeri bukan. Tapi itu lebih cenderung kepada pendidikan agama. Jadi, nah itu yang seharusnya ditekankan dari kecil. Kalau pendidikan agama di sebuah keluarga itu bagus, pasti tidak akan terjadi kesalahan. Seperti yang terjadi di sini kan, ibunya TKW, padahal kalau menurut syariat kan nggak boleh seorang wanita keluar
dari lingkungannya, tempatnya, kampungnya tanpa mahram. Itu kan nggak boleh secara syariat. Kalau kita pendidikan agamanya dari setiap keluarga itu bagus, pasti tidak akan ada kesalahan dalam sebuah rumah tangga gitu. Jadi makanya pertama itu harus ditekankan adalah pendidikan agama dulu dari kecil. Tapi matematika, fisika, kimia itu Nggak ada. Ada matematika doang sama bahasa Inggris. Kalau dari perspektifnya Doni terhadap nantina budak orang geus gede secara profesi, bukan secara sebut nama akidah saja. Insya Allah ya nama guys. Kita semua paham hayang kamana budak orang ogenya. Ya. Tapi kalau dari segi masalah profesi dia tuh apa yang Doni harapkan sebetulnya? Tugas dia dalam fungsinya sebagai masyarakat. Dia apa tuh? Ya, ayah tuh udah gerakannya. Pengennya sih dia menjadi orang yang bisa memberikan pencerahan gitu. Yang enggak seperti ustadz lah, tapi setidaknya dia punya peran dalam masyarakat untuk memberikan pencerahan bahwa ini loh syariat yang benar itu seperti ini. Itu harapan saya buat anak-anak saya. Oh, dari segi profesi dunianya? Karena mengejar dunia untuk apa gitu? Itu mah. Yang sekarang saya pernah dengar kayak bisa mainnya kayak buka motor dia kan kudu gawe istilahnya gitu. Ya mungkin ya. Kita naon lompatnya kira-kira bentuknya apa? Profesi Mungkin seorang guru lah. Guru ya benar. Dosen ngomong, Bung. Saya tahu nempo aing lah. Siap. Oke. Ari ngelain Adi harapan mana ke budak kumaha sebetulnya masukin sekolah kan? kan sekolah. Aja sekolahnya. Boy mana ke sekolah canggih budak. Bujang. Tapi lagi sekolah kan? Soal. Kenapa? Harapannya apa? Itu sih kembali dari ya Bang Doni, terutama masalah dari sejak dini diajarkan dulu agama, misalkan ke PAUD, TK kan lebih ke masih bukan pendidikan, yang pendidikan agama gitu. Gimana Jo? 10 tahun di sekolah ya. Luar biasa. Bapak-bapak nunggu di kebugan ya. Halo Mikel sekolah buat apa? Nggak tahu. Serius nggak apa-apa. Mikel nggak tahu buat apa sekolah. Tahu lah. Buat apa? Ya nanti kalau udah besar kan bisa sukses. Sukses. Mau jadi apa emang Mikel? Karena yang kebayang kamu sukses itu apa sih, Keh? Nggak apa-apa. Bayangan Mikel aja. Sukses itu apa kata kamu? I don't know. Si emang gugupan ditanya teh. Jadi kudu baik tanya jadinya paling pernah ngajakin. Tapi Mikel paling senang kalau ngelihat ada profesi apa? Ada orang itu kerjanya jadi apa? Kita lah gitu. Apa ya? Dosen nggak? Jangan ngelihat abehnya. Cicing we di imah sih gawe ti komputer aja komputer. Bisa halus mana ya mah? Kurang dong. Tarik. Tapi ini yang menarik ya di dalam pendidikan ya sebetulnya. Kayak kita tuh sebenarnya nggak paham loh anak tuh mau disekolahin tuh nantinya mau buat apa. Menurut saya ini kumaha itu bagusnya buat misalkan jadi anu baru gitu, punya anak mau di sekolah itu menjadi kumaha gitu. Saya mah nyaman di kolot nawe lah. Karena gini, hari saya melihat pendidikan mah ya. Pendidikan formal itu bagus untuk menghadirkan keilmuan-keilmuan yang standar. Dalam artian standar dunia butuhlah matematika, gitunya, fisika dasar, kimia dasar, kalistung. Nah, tapi pada akhirnya saya pun akan sangat berharap memang budak kurang diajak gitu ya. Karena yang hilang adalah peka. Judulnya kan hanya peka. Kita nggak peka apa yang ada di sini. Ya. Yang dikatakan modal adalah sesuatu objek yang kita sudah tahu itu ada nilainya. Ya. Makanya kita di sini mah nggak ada modal lah. Perspektif kita modal selalu berbicara mengenai uang, Ya. mengenai teman-teman gitu. Pekanya itu cuma segitu dan itu kan pengetahuan modal yang diajarkan secara formal. Tapi pengetahuan modal yang dimiliki oleh orang peka adalah kasarnya siapa nempo kadege. Ya orang bisa nyeun listrik ya ti dia. Minimal sakieu mah bisa nyeun gitu. Dan saya sangat setuju. Salah satunya dari Doni juga tadi setuju. Dan yang kurang nama amun pamajikan teu ka mana gitunya cicing di dia mun urang lagi nggak betah di dia mencari tahu dan cukup husnuzon sama Allah teh bahwa sama dengan kalimat yang selalu diulang-ulang Allah mah nggak pernah memberikan kesia-siaan
hanya kita yang suka menyia-nyiakan. Ini kan semua potensi, itu sebenarnya modal itu. Mantap kayak listrik kumaha ieu. Listrik Bisa itu yang listrik, negara udah turun tangan. Iya, itu kan dengan adanya itu butuh uang buat bayar listrik, akhirnya harus gawe gitu kan. Ya. Dan buat saya mah kalau anak sekolah buat apa? Ya buat tenang weh lah. Pada saat saya nanti ngobrol sama Mikel, dia sudah pengen ini. Kenapa? Ini. Loh kan gini, tapi kan gini. Dia sudah kelihatan firm terhadap tujuan dia. Hajar. Yang pasti saya tugaskan sekarang adalah saya memaksakan diri saya untuk dia tahu semuanya. Memilih. Bahkan kayak Bahari tadi, saya meminimalisir sortir informasi buat dia. Ngarah ulah juga kinu kalau di pesantren jadi bawang teh pedah Keluar. di pesantren mah dilindungi itu ya. Nggak boleh ngelihat ukti teh gitu nya. Sadiki Tahu sadiki curhat teh saat itu kan eta. Akhirnya pas keluar pesantren teh. Ini pas keluar jadi penasaran teh. Iya. Nah, buat saya pengen dia senyaman mungkin untuk memperlihatkan segala hal yang aneh. Saya pun sedikit menipiskan batasan tadi. Tapi dengan satu titipan. Asal ulah pokok sholat. Dan ngajaga akidah mah sholat gitu kan. Rek kumaha ge dan nitipkeun bawang manehna mah dan ngabalik-balik hate manehna lain urang pan gitu. Ya, tadi kan udah sholat ya. Udah. Mikal Tadi mah kan berjamaah. Oh iya. dari tingkat Elbar weh. Berjamaah udah sangat diwajibkan ke orang ke masjid. Kajian di masjidna ulin dengan kesepakatan. Orang nanya masjid dia Pak, yuk. Jangan waktu Elbar sempat ya sama Abe nggak dibawa ke masjid. Pada nanyain kan ya bapak di sana. Saya bawa atuh tenang naon. Ketika masyarakatnya nerima, ya saya bawa. Tapi saya yakinkan bar, kan sok hitutnya si Albar tadi. Mun ke sholat hitut sih mah. Jadi si Mika kan tujuh mata nih brot. Aja masih budak orang. Elbar bukan kamu. Jadi Dodol. akhirnya teh orang bilang, Elbar kalau mau berisik silahkan di luar. tapi ke masjid aja. Karena titipan saya ke anak mah jaga sahadat, jaga sholat, jaga puasa, eta. Ulah koret jadi bisa zakat kena. Tapi terlepas dari itu, untuk profesi dia di dunia, anu penting mah, dia memilih itu berdasarkan semua yang saya paparkan sekarang gitu kan. Ketemu orang biologi, ketemu Gojek, ketemu kepala sekolah lah, ketemu saya, gitu sahawe. Dia harus melihat, oh iya, ini teh gini, ini teh gitu. Pada akhirnya nanti saya akan wawancara. Mana dia belum, kalau kelihatan masih belum jelas dia mau apa mah, saya dibimbing terus, dibimbing untuk peka lah. Nah, ini kan masuk ke dalam pendidikannya. Pertanyaannya pesantren di sana, di sini, di situ ada perbedaannya tuh cara bentuk materi yang diberikan. Anu dua itu mesti bawa depan. Oke, nah ini yang menjadi satu hal yang menarik. Kalau pendidikan tersebut dibangun oleh masyarakat itu sendiri, bagus. Nama lobana ditahulin di lingkungan dia. Sing atel gitu, dibikin gatel banget untuk bermainlah dengan rumput ini karena kita banyak rumput. Atau kanduk ke radio gitu. Iya. Namun tidak pak mah nya geus dipasok di luar. Nah, khawatiran formal kita, pisan khawatiran kita. Iya, itu. Ketika pendidikan Jadi wah perbedaan. sulitnya kampus, sekolah-sekolah umum untuk membuat kepekaan konteks wilayah itu karena mereka di dalam tanda kutip, terlepas saya tidak bilang itu baik atau buruk, tapi diatur oleh pusat untuk standarnya gini pendidikan. Ya, Makanya saya senang ketika ketemu teman-teman yang bikin pendidikan. Dengan harapan pendidikan yang dibuat pun jangan lupa mereka harus bermain dengan alamnya, peka dengan alamnya, yang pada akhirnya ketika mereka lulus, sarjana secara nasional diterima, tapi kepekaan untuk menangkap potensi wilayah pun tidak hilang karena di dalam pendidikan tidak formalnya itu punya satu kelebihan yaitu jadwalnya bebas sok. Yang penting karena yang hilang di kita sekarang itu loh. Termasuk saya lah. Saya pun akhirnya memaksakan diri saya lagi untuk benar-benar peka dan mampu membaca lingkungan itu aya naon. Di Jawa Barat teh aya naon, di Bandung teh aya naon, di Cianjur teh aya naon. Dan Cianjur urusan orang Cianjur, harusnya gitu. Jogja urusan orang Jogja. Orang mana? Makassar, urusan orang Makassar, harusnya gitu. Idealnya gitu. Dan jangan salah ketika orang tuan rumah menjadi penonton. Ya orang tuan rumahnya nggak ngapa-ngapain. Nggak peka terhadap apa yang ada di sini. Makanya saya sering bilang sama mahasiswa ketika ke lapangan, Kak, data yang mesti kita cari, penelitian berapa hari sih kita? 7 hari Kak, 5 hari main. Kalau sudah main, sudah menjamah alam, sudah bercumbu mesra dengan alam ini, rasa itu muncul. Akhirnya, di dia teh aya iya. Baru setelah itu kembali
ulas lagi pendidikan formal kita mana yang bisa dibawa untuk mempertajam kondisi lingkungan ini. Mereka juga atau yuk bisa nyen kincir jadi listrik teh. Iya. Kayak dinamo. Bener. Ya itu mah kalau nantinya gitu kan ya, itu kan satu hal yang sangat gitu. Itu urusan dangkal pisan lah ya. Nah, cuman yang jadi masalah itu, sudahkah pendidikan-pendidikan tidak formal ini mengambil keleluasaannya itu gitu, untuk membuat siapapun yang sekolah di sana bermain di alamnya. Adanya rumput, bermain dengan rumput. Adanya air terjun, bermain dengan air terjun. Adanya sungai, bermain dengan sungai. Ada yang batu, bermain dengan batu. Ada yang bambu, bermain dengan bambu. Adanya pohon apapun itu, bermain dengan pohon itu. Adanya tanah liat, bermain dengan tanah liat. Tradisional, masyarakat tradisi kita, budaya kita hilang karena orang-orang sudah semua melihatnya dari Instagram. Bukan lagi melihat alam sosial. Jadi kita sudah tidak hidup dengan alam kita hidup dengan media sosial. Berjarak dengan alam, tidak berjarak dengan isu-isu yang ada di Jakarta. Gitu. Nah, jadi sumbu pondok, babari ambek satik-satik, ngentong lah, enggak, kita kena naon. Karena yang berjuang di sana pun saya tetap hargain, harus ada. Kan ada KBKD-nya kan tentu ingin. Gitu. Nah, kemana aja di sini banyak tempat indah. Itu tadi kemana aja lo? Di sini ada tempat indah. Bekas mana gitu? Aduh dua. Tapi oke. Kira-kira apa yang bakal disampaikan kepada mertua terkait yang obrolan tadi lah? Pak, Pak dibikin deh bermain dengan alamnya di sini gitu. Karena kan tanah sudah dimiliki oleh orang lain banyaknya gitu ya. Tadi Danau punya siapa? Ya. Untuk Bandung kan gitu. Ya, untuk kota. Ya. Jadi urusan kepemilikan lahan sini juga udah bukan 100% lagi milik orang sini gitu. Karena orang sini tidak menganggap itu emas. Iya, tidak menganggap itu modal. Jadi dijual gitu. Ya. Dan ini menariknya nyambung heula karena Nugi ya. Iya, jadi kenapa tadi kita harus merantau dulu untuk belajar itu bagus keluar dulu biar kita banyak relasi, banyak teman, banyak wawasan. Karena kalau kita memang kalau diam di dalam ruangan itu terus, dalam gelas itu terus, kita tidak tahu bahwa ini tuh berpotensi kerkia gitu. Kita bisa berpotensi ke listrik gitu. Sehingga kita butuh referensi. Kita bisa memandang wah itu sebenarnya bisa jadi listrik gitu ya. Karena kita punya referensi dari tempat lain gitu. Sedangkan masyarakat di sini karena mereka tidak memiliki referensi itu tidak memahami bahwa itu potensi gitu. Dan yang punya referensi bung balik deui. Eta. Ya makanya tadi pendidikan formal yang dibangun oleh masyarakat umum di sini sebisa mungkin tidak melepaskan waktu untuk mereka tuh betul-betul kita olah aja. Jadi kan pada akhirnya makan bukan masalah nggak boleh keluar dari kampung. Bukan itu masalahnya. Semua orang hebat tuh hijrah. Oh iya. Jadi kata kuncinya justru hijrah. Cuman kembali kepada niat hijrahnya untuk apa. Nah, itu yang kata kuncinya. Bisa sebut saja secara sederhana Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah karena menemukan sejumlah permasalahan di Mekah yang dengan situasi kondisi saat itu belum memungkinkan untuk diselesaikan. Hingga akhirnya hijrahlah beliau ya dengan dalam kurun waktu tertentu hingga bertemu pada satu titik yang disebut Futuh Mekah. Futuh dalam pengertian bukan futuh dalam pengertian penaklukan, tapi futuh dalam pengertian Futuh Al-Fatihah, membukakan. Bukan penaklukan secara fisik. Bukan conqueros dalam pengertian fisik itu, tapi justru membukakan. Al-Futuh Al-Fatihah, pembuka kan? Membukakan artinya setelah kembali dari kota, sebutlah kembali ke kampung itu kita yang sebagai subjek ini bersedia membukakan ruang-ruang kepala, ruang-ruang kesadaran bahwa halo gini loh ini tuh gini itu. Jadi persis seperti Acong tadi ya kita butuh keluar untuk mencari referensi. Kita bukan terjebak untuk mencari nasi. Karena untuk mencari nasi gudangnya ada di sini. Tapi referensi barangkali mungkin belum ada di sini atau terbatas. Itulah kemudian kita kenapa harus banyak aksi keluar dengan cara kemana-mana. Tapi kata kuncinya niatnya adalah kembali membangun desa sendiri. Tapi sebenarnya kalau menambahin yang harus dibenarin itu dari niat dulu. Soalnya gini ya, kebanyakan ini bukan semua, kebanyakan orang
sekolah tinggi bukan untuk mencari ilmu secara sungguh-sungguh, tetapi untuk mencari pekerjaan atau untuk mencari profesi lah. Contoh waktu saya kuliah, dari sekian banyak teman, hampir semua orang yang kuliah itu adalah pengen dia naik pangkat. Karena tadinya sudah kerja, pengen naik pangkat, pengen naik gelar, akhirnya dia kuliah. Sehingga dia tidak tahu gitu tujuannya kuliah itu untuk apa. Berbeda gitu. Kalau misalkan tujuannya untuk mencari ilmu, entah mau jadi apa, entah nantinya harus kerja di mana, dia tidak akan memikirkan seperti itu. Jadi ambisinya gak akan setelah lulus saya harus kerja seperti ini, nggak akan. Tapi kalau udah punya ilmu, setidaknya dia punya aturan buat diri sendiri. Karena ada peribahasa ilmu mah teu berat mawa gitu. Jeung ari ku boga ilmu mah teu berat mawa nu kieu kaya make tes mau nu kieu aya kan udah teh. Boga ilmu mah lain urang ayeuna hayang mun aya orang lah istilahna mah anu gila ku jabatan, gila hormat. Ku Allah kan ngajanjikeun orang anu berilmu mah diangkat derajatna. Nah meskipun ayeuna urang geus kuliah seluhur, geus apal, meskipun jadi pengangguran atau henteu kerja secara gaya lah kerja kantoran di korporat, anu berilmu mah tetap punya wibawa lebih tinggi. Jadi ku Allah diangkat derajatnya, dihargaan gitu. Dan jangan lupa ilmu yang orang yang berilmu yang dihargai warganya, akhirnya ketika ilmunya pun dia gunakan untuk jadi nyambung gitu. Matak eta tadi seperti si Om nanya, lamun urang boga budak cik cenah sakolahkeun, naon sakolahkeun tujuanna? Nya saya menekankan gitu nya, misalkan ke anak saya meskipun belum sekolah masuk luhur. Sekolah dengan ilmu mah kamana nu penting mah boga heula ilmu. Ilmu mah teu berat mawa, ilmu dek jadi naon ge terserah, nu penting mah bisa manfaat khususna keur dirina, umumna keur balerea. Eta jadi mindset eta anu kudu di bener-bener dikuatkeun teh gitu. Dan satu hal lagi nih, ternyata yang nonton teman sebangku teh udah nasional. Jadi harus bahasa Indonesia kita sekarang. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Ini mulai transisi. Iya. Itu mah banyaknya Sunda dulu ya. Desa-desa oke bahasa Sunda. Bayana bikin daya. Weh, project mana kumaha tadi? Yang tadi jawaban saya kira ngerti teh. Kabayang teh. Bayang sih, jadi hari kebudakannya istilahnya mah no sih ngadidik terutama ngadidik nama nu utama mah kan di rumah murnya di sebelah nama guru mangan ngan bantuan nya bener merenya sesuai ujung umur manehanana pasti oge gitu kan dan nama kamu ini orang Makassar. Setelah mendapatkan perspektif seperti ini kira-kira kira-kira kamu mau tetap di Bandung atau mau balik ke kampung Makassar dan membangun Makassar di sana? Kalau dari saya kenapa salah satu alasan kenapa ke Bandung juga pengen belajar kira-kira apa sih yang bisa saya bawa ke Bandung, yang bisa saya sesuaikan dengan yang bisa dibawa ke Makassar. Ya, yang bisa dibawa ke Makassar saya bawa balik, tapi dengan penyesuaian masyarakat sana gitu, agar lebih baik. Itu aja sih. Insyaallah. Untuk balik di ke Makassar. Awas, kalau jauh di Jakarta sih ya. tapi ayah hiji ya kan kalau yang hijrah harus baik lagi nih. Ini ada cucunya gubernur, kenapa nggak mau jadi gubernur nih? Kadang dulu, sesuai segitu. Bukan dia. Ini lihatnya saya seperti ini. Bukan tidak mau balik lagi. Masih pada fase belajar. Masih hijrah gitu maksudnya? Iya, balik proses. Tapi tadi belum saatnya untuk foto. Belum. Gitu. Tapi nanti akan foto. Iya. Suatu saat pasti akan foto. Siapapun. Bang kok ini mah ya diedit kok. Suatu saat pasti akan ada foto orang gitu karena kayak tradisi mudik. Apa sih yang di apa yang kita bisa ambil dari pelajaran itu? Tidak lain kepada kecintaan kita kepada kampung halaman sendiri kan? Apa? Udah mulai kabut ya? Asik. Ya artinya insting manusia ingin kembali kepada dirinya sendiri, ingin kembali kepada kampung halamannya sendiri. Nah ini sebenarnya instinktif sih sebenarnya gitu. Walau ya tidak ada jaminan juga orang akan selalu melakukan butuh pada dirinya sendiri. Ada yang tetap bertahan di kotanya karena dengan sejumlah kenyamanannya. Tapi ujung-ujungnya di pensiunnya anggar we yang nyucila sudah di kampung. Apa arti itu semua gitu. Yang ini kayak gitu-gitu. Ya, romantisme akhirnya.
Berarti kalau nggak mau jadi gubernur nggak putu dong berarti. Nggak putu ya. Gubernur dulu. Enggak. Benar. Masuk PO. Orang mana ya sebagai sudut pandang orang-orangnya, orang tua orang gitu. Adik orang mahnya kuliah Indonesia. Bayarlah. Iya, baik. Kan orang tuh bayar di kuliah nya. Orang mung tah. Orang teh apa bego apa kumaha gitu nya. Di sekolah kan mung Kan mana mah bola dagang ciu, mabok wae. Ya. Orang teh SMA cenah. Adek kumaha, adek kuliah apa kumaha? Moal mah Atau orang resep teh. ulin baheula mah. Kayak dia eta kado orang teresep pisan gitu diajar di kelas gitu teh nya. Hoream. Cek urang teh mah da urang mah mung hayang jadi gawe kantoran, mung di dinas sekali itu. Gue sih adik orang kuliahkeun mah, adik orang lebih pinter diajarna cek urang teh. Da urang mah hayang di bidang jasa teh ya gitu. Da jasa mah lah teu kudu loba nu formal-formal kitu da di lapangan cek urang teh gitu kan. Jadi orang kumaha tah salah henteu gitu. Da juragan Mas oge. Sayagina teu tamat loba. Banyak orang yang tidak sekolah. Jadi orang teh nyaman teh di bidang jasa gitu. Mun adik orang mah Yang salah itu ketika kamu berhenti belajar. belajar mah tetep. Ya itu aja. Karena adik orang ku indung orang teh kieu nya cenah. Tuh tengali sana si Dede mah geus tara S1 dek jadi guru olahraga. Nyekeun bae da beda urusan cuk urang teh. Amun urang syukur-syukur urang ke ripuh bisa dibantuan ku adik urang cuk urang teh. Kayak adik urang butuh jasa ka urang gitu. Ya kan Ari saya mah melihat ke sana selalu tidak pernah jauh dari orang tua itu hanya sekedar khawatir. Iya. Nggak pernah jauh lah. Jadi Karena kata kunci tadi ingin ngasih bekal. Iya. Misalkan orang tuanya merasa tidak mampu memberikan warisan harta, misalkan, ya udahlah dengan ilmu. Kalau dengan ilmu kan yang tadi bahasanya. Pikiran orang tua orang mah kieu cenah. Amin ke angeunah cenah geus gede meh teu siga mama, teu siga bapa jualan kieu cenah. Ya. Oh, tapi ieu pilihan hidup abi mah cara gitu kan, lain teu nurut sekarang. Gitu. Ya itu. Makanya kalau saya sering bilang ke mahasiswa, kamu boleh lihat orang yang tidak sekolah lalu dia sukses. Sukses secara duniawi. Ya, boleh juga lihat orang yang sekolah dan dia sukses. Satu kesamaannya, mereka belajar terus. Mereka mencari tahu apa yang mereka bisa kerjakan dan mereka tekun dalam hal itu. Mun misalnya mana itu sekolah balik ke kosan terus soli weh. Masalah. Apa itu? Maksudnya dia baca komik. Baca komik, ya. Nah, jadi tapi maksud saya adalah maksudnya gini, jangan sampai kita tuh mengikuti wujud pergerakannya seseorang tidak melihat esensi pergerakannya. Tidak sekolah karena dia melihat sekolahnya tidak sejalan dengan passionnya dia, maka dia tekun kembali ke gudang dan dia mengerjakan sesuatu. Lalu yang dia kuliah karena dia sejalan juga SDG saya, desain produk, tekun saya. Ketika udah lulus, wah saya butuh ilmu ini, baru ngambil S2 setelah 2 tahun nganggur, setelah 2 tahun nganggur kuliah gitu ya, kerja dan lain-lain, butuh lagi ilmu, baru kuliah lagi. Kuliah S2 saya jauh lebih geber karena saya sudah sangat paham ilmu-ilmu yang saya butuhkan. Bahkan sebelum kuliahnya kurikulumnya dibaca semua. Beda dengan ketika S1, statistik bangunan. Ngerti lah jangan oke. Nggak ngerti korelasinya, makanya sangat penting buat mahasiswa juga terutama. Jangan sampai tidak belajarnya tadi, karena bukan bentuk dia sekolah atau tidak sekolah, tapi dia belajar atau tidak. Nah, itu yang jadi perhatian. Banyak orang yang bekerja tapi tidak belajar. Nah itu. Seperti hanya banyak yang orang belajar tapi ujung-ujungnya mencari kerja. Artinya dia pada saat belajar dia tidak belajar. Jangan-jangan ya. Terus kayak aya nu menariknya dina istilah Sundanya, aya istilah ilmu tuntut dunia siar. Ilmu tuntut di Indonesia. Ilmu tuntut dunia siar. Dunia siar. Jadi ilmu harus kejar terus dan dunia juga harus dikejar gitu. Itu agak setuju juga dengan pendapat dia bahwa sekolah formal juga memang penting. Sekolah formal sebagai penunjang kita untuk mendapatkan pekerjaan kesuksesan dalam bidang dunia gitu, karena memang ada seperti itu, ada slotnya gitu, karena memang kesuksesan dunia juga harus kita raih, selain akhirat juga kita harus dapatkan gitu ya. Terus yang jadi persoalan sebenarnya ketika berbicara tadi ya pilihan untuk tidak melanjutkan kuliah atau tidak melanjutkan sekolah tapi belajar terus, memang itu seharusnya idealnya seperti itu. Tapi faktanya orang-orang yang tidak ada dalam lingkaran sekolah formal kebanyakan, bukan semuanya, dialienasikan. Pertama dialienasikan, yang kedua memang karena dia tidak berada di lingkungan yang intens terhadap proses pembelajaran, dia lupa
tidak belajar pada akhirnya. Sekolah hante diajar ke hante, di imah ke seorang hante gitu. Sehingga pada akhirnya tetap juga sebenarnya dibutuhkan formal itu memang penting juga gitu. Penting juga untuk apa? Menjaga atmosfer itu. Sebetulnya bukan masalah formal diperlukan atau tidak, tapi lebih menjaga diri ada di lingkungan yang tepat. Iya itu. Sehingga sekolah menghadirkan itu. Sekolah menghadirkan itu sehingga walaupun orang Hoream diajar kayak kepaksa daya di lingkungan eta gitu. Soalnya absen. Ya karena itu di ITB saya sering sampaikan kepada mahasiswa. ITB hebat karena mengumpulkan orang-orang yang senang belajar gitu. Nah, tapi ketika diisi ku jelema-jelema malas. Ya. Nah, itu memang bagus menjaga atmosfer gitu nya. Nah, lalu persoalannya ketika sekarang di lingkungan katakanlah informal, ketika banyak orang, ada memang beberapa orang yang sadar paling tina salamur tina salat jelema teh hiji anu daek diajar, daek maca ana lulusan SD, tapi daek kena maca Quran, daek kena maca buku. Paling hiji tina salat teh gitu nya. Nah, persoalan itu harus kita jawab sebenarnya. Itu tugas orang-orang yang memang paham gitu nya. Di antaranya kehadiran para akademisi datang ke memberikan fasilitas seperti tadi misalkan si Aye yang ingin membuat sekolah alam atau rumah belajar itu. Nah, itu yang harus kita perbanyak gitu. Itu yang harus kita perbanyak agar apa? Agar orang-orang yang katakanlah dia itu tidak nyaman belajar di dalam ruangan, di dalam sekolah formal, itu tetap bisa terfasilitasi proses pembelajarannya gitu. Itu yang harus kita perbanyak gitu. Agar masyarakat tetap bisa belajar. Kalau gak gitu ya lasut gitu. Walaupun aya nu sadar gitu. Cuman nya tina 1000 teh sama rezeki we gitu. Soalnya kan kuliah teh mahal pisannya komo ka ITB mah. Terus sok aya paribasa balik modal cenah sok we gawe heula kumaha pamikiran umat cenah. Efek dari komersialisasi. Nah, terus kebijakan pemerintah juga. Lagi-lagi kan. Padahal belajar hak segala bangsa. Diciptakanlah SMK tujuannya menang gawe kan pemerintah nu promosikan eta. Jadi tujuan sekolah teh kan yang gawe kan kadinya. Padahal di imah orang loba gawe. Hah? Sekolah dipajak kan. Ayo sekolah wae bahan pokok oke. Iya kan bahan pokok ayeuna hari ini baru keluar. Siga isi urang kan kuliah LPKIA, lulusannya mudah-mudahan bekerja. Oh, mudah-mudahan. Lain lulusannya mudah bekerja aja. Jadi mindsetnya geus dibangun kadinya memang. Itu lulusan sarua sehingga pada akhirnya orang menyepelekan pendidikan kuliah, orang menyepelekan jadi seolah-olah jaminan mun sekolah di LPKIA geus bakal gawe gitu. Iya. Jadi jembatan lah dan sebetulnya sekolah itu kan diciptakan untuk orang-orang yang tidak pede berkarya sendiri. Iya. Sebetulnya. Iya. Diformalkanlah berkumpul supaya kita ada legitimasi. Iya, ada legitimasi dan mengumpulkan orang-orang yang bisa menciptakan kultur itu. Nah, yang jadi masalah sekarang sekolah ini balik lagi ke dalam pendidikan itu bukan mengajarkan tapi menghafalkan. Dan ya banyaklah permasalahan yang bukan membukakan dan membangun kesadaran peka itu. Tapi menghafalkan. Makanya ya lu lihat sendirilah kemarin kan gua cara materi yang gua sampaikan itu gua nggak mau jadi penghafal lu semua tuh gitu. Dan yang pasti kan ini bukan kesalahan kampus. Ya ini mah memang kampusnya gitu lah. Tapi tetap harus ada pelajaran hafalan biar kamu nggak lupa isi kamu yang ke-1, kedua siapa namanya. Kadinya dewa. Lain masalah kadinya sok mana? Apa tuh ngaran budak lengkapna? Apa? Dabang mengaran? Salah diapalkeun. Penting ya. Nama tetangga, siapa nama tetangganya? Kamu kenal enggak? Deui jika nama kieu ya. Abi juga lupa kalau mereka kelas berapa. Tuh kan. Iya, makanya tetap pelajaran hafalan itu perlu gitu kan. Cuman bukan itu tujuannya gitu. Bukan itu tujuan. Orang terpaksa bahwa diajar biologi kimia soalnya orang masih merasa ada aing keluar sekolah teu perlu nu kieu mah gitu ilmu ieu teh. Jika ngitung sin cos lambda, tangen. Tabel periodik, urang teh geus mikir ieu ada aing mah geus moal butuh keluar sekolah nu kalari mah moal dipake ku urang jadi geus males we diajar gitu. Jurusan biologi. Ini jurusan biologi datang ke sini kita butuh pelajaran biologi, butuh motor bener. Tapi ya ini kan durasi ya. Jadi prinsipnya gini. Kalau buat saya pribadi sih, saya sangat suka melihat sama banyaknya sekolah-sekolah mandiri lah. Saya nyebutnya sekolah-sekolah mandiri yang diciptakan di alam ini. Tapi ya itu tadi
jangan sampai hanya sekedar mencantumkan pendidikan formal. Ya. Tapi yang saya sangat senang apalagi ketika melihat sekolah-sekolah mandiri kampung ini membuat mahasiswa peserta belajar itu bermain dengan alamnya. Dan itu yang kalau saya bisa bilang 90% yang saya temukan lupa melakukan itu. Ya. Fokusnya lebih kepada ya balik lagi bersaing dengan perguruan formal, bedanya mah gratis gitu. Kalau bedanya berharapnya tuh yang satu ini mah gratis, kalaupun bayar secukupnya semampunya, tapi ditambah ini ada banyak mempelajari tentang kepekaan terhadap mengawasi lingkungan. Ya, termasuk kasus hari ini yang kita temukan di daerah sini, yang kita harus appreciate adalah masyarakat. Karena terbukanya hingga adanya lembaga pendidikan, ini adalah aware dari masyarakat, bukan dari negara. Negara mah kemudian negara kemudian kita udah jadi biasalah film India lah gitulah, film India pisang ngengong gesan kan film ya seperti itu. Nah artinya kan artinya yang memperjuangkan kita tuh siapa? Kalau kita lihat gini untuk membuka arah pendidikan ternyata masyarakat sendiri. Artinya yang kita butuhkan adalah betul tadi orang-orang yang peka, apa yang kita butuhkan di kampung halaman kita sendiri, apa itu kembali kepada mindset kita dalam melihat sesuatu. Ini siga jalan dan nungguan pemerintah halila kuduna sameter bukan nepi ka Cipela. Ya jadi kan ya itu pekoceng mimiti ya oke menang arisan. Nah gitu Pak Gubernur jalan ka dieu teh kitu tah ya Pak Gubernur. Kami kan ngomong mana nih cicing lain Ami aja. Tanya aja tan. Sekedar ini kan udah mah Pak Gubernur hari ini bukan ke persona ya. Bukan ke persona. Ke fungsi sebagai gubernur yang bertanggung keluhan jawab dari warga ya. Ya, keluhan dari Dan yang warga. akan mungkin kelak menjadi gubernur. Curugnya dong kan dia dari mana astagfirullahaladzim. Nah penutup mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih closing statement dari kamu. Dari obrolan ini apa yang mau dapat? Closing statement lah pakai. Dari pengalaman sampai hari ini. Apa yang lo dapat kayak kesini aja lah. Oke, kalau yang selain motor rusak ya. Kalau yang saya dapat dari obrolan ini dan perjalanannya. Iya ya. Saya sangat mengamini bahwa belajar itu tidak terbatas tempat dan waktu. Tidak harus ada di sekolah, tidak harus formal, tapi belajar itu bisa dari tempat kita berdiri sekarang, bahkan di sekeliling kita itu tempat kita untuk belajar. Dan untuk orang-orang yang sudah belajar emang mungkin udah ditakdirkan untuk kembali lagi ke tempatnya lagi supaya bisa membangun tempat yang mungkin orang-orang yang di desa terus pergi ke luar untuk belajar itu emang membutuhkan referensi untuk membangun desanya. Seperti kayak tadi misalnya ini ada air terjun ya, kalau orangnya di sini ada air terjun, gimana caranya buat jadi distrik ya belajarnya harus ke kampus dulu misalnya seperti itu. Oke, siap. Mika mau ngasih tahu nggak? Penting nggak sih belajar buat Mika? Buat apa? Buat penunjuk. Buat apa? Nggak tahu. Malu-malu. Di. Hah? Belajarlah sesuai passion. Oke lah. Belajar, terus belajar, jangan menutup diri, terus peka terhadap lingkungan. Kalau kita berani belajar, contohnya saya jauh-jauh dari Garut ke sini, pertama mendapatkan pengalaman, guru yang paling berharga, kenal dengan rekan-rekan baru, terus dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru, dan mudah-mudahan yang menonton juga bisa termotivasi dengan obrolan kita gitu. Makassar. Jangan lupa pulang kampung. Padat merayap, pokok nama padat merayap. Pasar Palu Basah. Yang penting mah gaspol weh. Gaspol tebar kebaikan, bernilai ibadah. Eta pasti menang ilmu. Pasti menang ilmu. Batu. Coba di coklat. Apapun yang dilihat pelajari, Keren. yang dilihat pelajari. Jadi
Ya gitu. Jadi naon? Ya, jadi gitu. Pelajarilah apa yang bisa dilihat. Jadi jadikan sesuatu yang berguna. Mente sia-sia. Membagikan ilmu. Pas tanyakan itu. Jadi untuk belajar kelihatan kan ketutupan embun. Ya. Rasulullah nggak pernah. Masakan Michael kayak gitu. Tapi namanya Ahmed Ensin juga nggak pernah belajar formal. Dia belajar sama ibunya. Tapi apa yang dia hasilkan. Jadi nggak selalu formal itu menghasilkan yang luar biasa. Harusnya dia patokannya Islam Yahudinya luar biasa. Terus Ibrahimiyah. Oh ya. Ya, jadi kalau buat saya dulu anak saya itu homeschooling hafalannya lebih bagus daripada sekarang sekolah. Buat saya homeschooling itu kita belajar dengan guru pendidikan lebih fokus imah gitu ya. Dengan kita belajar formal satu guru 40 orang. Oke, sip. Mas, Cicing wae teh sambil diuk kilu ngopi tuh ngobrol. Jangan sia-siakan waktu. Ulah jo tihang sia. Ulah jo tihang teman. kumaha tuh ada anak sekolah. Heeh, kebetahan gawe. Soalnya tepung tujuan hirupna. Biar ilmu sajauh-jauhna pengalaman salba-lobana tapi ulah pokok balik ka lemur. Oke, Mi, kumaha mau tutupin nih? Oke, teman sebangku kali ini yang pasti kita ya sebagai manusia-manusia kurang ajar akan selalu butuh bahan ajar biar bisa berbagi bahan ajar, biar dunia dan akhirat terkejar. Amin. Thank you. Siap. Biar pikiran tidak buyar. Biar hutang kabayar. Hutang. Jadi gitu teman-teman. Mana tuh? Teman ya teh. Biar tidak tersasar. Jadi Jabar. Oke, edisi tahun ini bakal ada editing. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah nyimak dan apapun itu yang kita sampaikan, pada prinsipnya kita hanya ingin membagikan ilmu. Terlepas dari apa yang kita sampaikan, mungkin banyak beloknya, banyak heureuina, banyak bercanda dan banyak belok-belok sana sini lah. Tapi pada prinsipnya berharap teman-teman selalu ada yang bisa diambil dari obrolan kita ini. Ini seperti media, ketika kita ngumpul, ini yang kita obrolkan, dan kalau kalian lihat, nonton di sana, itu seperti kayak ada di sini. Mungkin hanya bedanya kalian tidak bisa ikut bertanya dan ikut berbicara. Dan makanya semoga ini bermanfaat saja buat semuanya. Dari saya sekian, dari teman sekian. Gue Ami. Gue lo. Langsung. Saya Hadi. Kita adalah teman sebangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.